Seperti kita ketahui, masjid adalah tempat beribadah bagi umat Islam. Sebagai tempat yang suci, segala hal saat pembangunan masjid pasti menggunakan rancangan dan bahan bangunan yang terbaik. Bahkan ada beberapa bangunan masjid yang bentuknya unik dan tak biasa. Pembangunannya pun tak biasa dan cukup aneh loh. Misalnya saja ada masjid di daerah Malang, Jawa Timur yang konon katanya pembangunannya melibatkan jin. Wah, cukup unik ya. Tapi tak hanya itu, ada beberapa masjid lagi yang memiliki keunikan lainnya. Apa saja ya? Simak tayangannya berikut ini. Bagi Anda yang hendak melakukan wisata religi ke wilayah Surabaya, Jawa Timur, nampaknya tempat yang satu ini patut Anda kunjungi. Ya, Masjid Muhammad Cheng-hu atau biasa dikenal dengan nama Masjid Cheng-hu ini diambil dari nama seorang muslim asal negeri Cina yaitu Laksamana Cheng-hu. Masjid ini didirikan oleh Komunitas Persatuan Islam Tiongkok Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan PT pada tahun 2003 lalu. Perkumpulan tersebut ingin memberikan suatu penghormatan kepada Laksamana Cheng-hu karena dalam perjalanannya di kawasan Asia, tepatnya di Indonesia, Cheng-hu bukan hanya berdagang, menjalin persahabatan, dan utusan dinasti Ming sebagai duta perdamaian, namun ia juga menyebarkan agama Islam. Masjid Cheng-hu saat ini telah tercatat dalam rekor muri sebagai masjid dengan arsitektur Tiongkok pertama di Indonesia. Perpaduan gaya Tiongkok dan Arab memang menjadi ciri khas masjid ini. Saya sedang berada di Masjid Muhammad Cheng-hu yang merupakan masjid dengan arsitektur Tiongkok pertama kali di Indonesia. Arsitektur Masjid Cheng-hu sendiri diilhami dari Masjid New Che di Beijing yang sudah dibangun pada 996 Masehi. Setiap bagian bangunan masjid mengandung filosofi atau makna tersendiri. Misalnya, bangunan utama Masjid Cheng-hu yang berukuran 11 x 9 meter. Hal tersebut diartikan mengikuti panjang dan lebar Ka'bah saat pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam yang berukuran 11 meter. Sementara ukuran 9 meter diambil dari jumlah wali songo yang melaksanakan syiar Islam di Pulau Jawa. Makna khusus juga terdapat pada bagian atas bangunan utama yang berbentuk segi 8 atau dalam bahasa Tionghoa disebut Pat Kwa. Dalam kepercayaan Tionghoa, angka 8 disebut Fat yang berarti jaya dan keberuntungan. Kemudian pada Pat Kwa yang ada di Masjid Cheng-hu terukirkan dengan indah kaligrafi 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Cheng-hu juga didominasi oleh 4 warna yaitu merah, kuning, biru, dan hijau. Dalam kepercayaan Tionghoa, keempat warna ini adalah simbol kebahagiaan, kemasyuran, harapan, dan kemakmuran. Tanjung Pinang merupakan kota yang banyak dihuni warga etnis Tionghoa dan kental akan budaya Melayunya. Di kota ini pula terdapat masjid unik yang bangunannya direkatkan dengan bahan putih telur. Nah, ini dia Masjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat, masjid unik yang bahan perekatnya ternyata terbuat dari putih telur. Pemandangan yang pertama terlihat merupakan kemegahan masjid yang diliputi warna kuning dan hijau. Terdapat 2 tiang menara dan 2 rumah kecil yang ada di kanan dan kiri masjid. Bangunan tempat ibadah yang selesai dibangun sejak tahun 1812 ini juga rupanya telah dikategorikan sebagai situs warisan budaya oleh pemerintah. Umurnya yang telah mencapai usia ratusan tahun juga terlihat dari berbagai karakter bangunan yang ada di dalamnya. Setiap ruangan atau setiap sisinya mempunyai makna-makna tertentu. Seperti yang kita lihat ini ada ruangan-ruangan, yaitu terdiri dari 5 ruangan yang maknanya itu ialah rukun Islam dan 5 waktu. Kemudian masjid ini terdiri daripada 13 kubah yang berarti daripada rukun salat kita. Dengan ditambah 4 menara menjadi 17, yaitu
rukun rakaat kita dalam satu hari satu malam. Rasa pertama saat memasuki Masjid Raya Sultan Riau ini adalah perasaan tenang dan teduh. Jadi wajar banyak warga dari berbagai daerah yang khusus berkunjung ke sini dan menyempatkan diri untuk sholat di dalam masjid. Ada pula beberapa orang yang berkali-kali kembali untuk sekedar beribadah di Masjid Putih Telur ini. Selain memiliki fungsi ibadah, masjid ini juga difungsikan sebagai wisata religi. Anda bisa menemukan beberapa barang berusia ratusan tahun, seperti salah satunya Al-Quran yang ditulis tangan oleh Abdurrahman Stambul. Beliau merupakan putra asli Riau yang waktu itu mendalami agama Islam ke negeri Turki. Terdapat pula 2 lemari besar di kanan dan kiri pintu saat Anda memasuki ruangan masjid. Lemari ini berisi buku-buku yang juga telah berusia ratusan tahun. Ada lagi benda unik yang ada di masjid ini, yaitu pasir yang diletakkan di bawah mimbar masjid. Pasir ini rupanya dari tanah Mekah yang dibawa orang Riau yang pertama kali menunaikan ibadah haji. Beberapa bayi yang belum berusia 1 tahun kerap mengunjungi masjid untuk menginjakan kakinya ke pasir ini sebagai tradisi jejak tanah. Yang maknanya semoga sang anak akan melangkah ke hal-hal baik hingga nantinya melangkah ke tanah suci Mekah. Nah pemirsa, itulah tadi masjid-masjid unik di Indonesia. Salah satu masjid unik yang ada di Indonesia selanjutnya adalah Masjid Tiban. Konon masjid yang terletak di desa Sananrejo, Turen, Kabupaten Malang ini dibangun oleh jin dalam 1 malam dan tanpa sepengetahuan warga sekitar. Bahwasannya menurut mereka itu bangunan ini di luar nalar logika manusia. Jadi mereka punya asumsi sendiri, nggak mau tanya kepada petugas piket pondok pesantren. Jadi mereka mengasumsikan mungkin ini dibantu makhluk halus atau jin. Pondok pesantren yang berarti Laut Madu ini membuat para pengunjung seakan berdecak kagum ketika melihatnya. Dan saya pun penasaran untuk masuk ke dalam bangunan ini. Arsitektur bangunan yang mengagumkan dapat dilihat dari mulai pos depan yang bergaya seperti candi. Di situ saya membayar tiket masuk pondok pesantren. Masjid Tiban memiliki kubah-kubah bergaya India yang diukir dengan tulisan Arab. Ornamen-ornamen etniknya pun memiliki sentuhan Timur Tengah yang dilapisi warna emas, menghiasi dinding berbagai ruangan dan koridor. Jika naik ke lantai atas, Anda juga bisa menikmati pemandangan indah keseluruhan areal masjid. Masjid Tiban merupakan sebuah seni arsitektur yang sangat mengagumkan yang bukan dibuat oleh seorang arsitektur. Padahal gaya ornamen Arab, India, dan Tiongkok tampak terlihat dengan jelasnya menghiasi ruangan demi ruangan. Pemirsa, adalah hal